kehadiran Tuhan ada di tempat ini pada malam hari ini. Siapa yang siap diubahkan hatinya? Boleh angkat tangannya. Mari kita siapkan hati kita untuk memujinya pada malam hari ini. Haleluya. Tuhan
Kami bersyukur pada malam hari ini. Kami memuji, kami menyembah Engkau. Kami tahu Engkau hadir di tengah-tengah kami. Engkau mengurapi akan setiap daripada kami. Berfirmanlah Bapa. Kami semua butuh akan firman-Mu. Kami semua butuh akan janji-Mu. Kami semua butuh akan Engkau Allah kami, Allah yang kudus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Berkata-katalah kepada setiap kami. Urapi setiap kami. Juga urapi hamba untuk menyampaikan sabda kebenaran. Terima kasih Allah Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan. Bila malam hari ini saya dapat bersama-sama dengan saudara di dalam dua mukjizat daripada BMC. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan dengan perikop Jesus is holiness. Yesus adalah kudus adanya. Amen. Saya teringat kurang lebih tahun-tahun awal-awal tahun 80, pada waktu kami berbincang dengan hamba Tuhan Alexander Ness, itu tangan kanannya Maurice Cerullo pada waktu tahun-tahun 80, dan beberapa kali mereka mengadakan seminar baik di Jakarta, baik di Surabaya. Dan di dalam satu kesempatan itu hamba Allah Alex Ness ini berbincang dengan Pak Arifin dan saya, dan dia mengingatkan begini. Dia mengingatkan untuk menjadi seorang hamba Tuhan, kita seharusnya menyadari bahwa Yesus itu kudus adanya, dan tanpa kekudusan kita tidak mungkin akan berbincang-bincang dengan dia sebagai seorang sahabat, sebagai seorang anak. Nah, dia mengingatkan untuk kita sebagai hamba Allah, dan saya menganggap setiap saudara yang hadir pada malam hari ini adalah hamba Allah. Nah, dia berkata begini, kalau kita sebagai hamba Allah, kita harus rajin membaca Imamat dan Ibrani. Dua hal itu yang dia pesan kepada kami berdua, Pak Arifin dan saya. Jadi baca renungkan akan Imamat dan Ibrani. Kalau saudara hendak hidup di dalam kekudusan. Nah, dalam Imamat 11 ayat 44 dikatakan, sebab akulah Tuhan Allahmu, maka haruslah kamu menguduskan dirimu, dan haruslah kamu kudus. Sebab aku ini kudus, dan janganlah kamu menajiskan dirimu dengan setiap binatang yang mengerik dan merayap di atas bumi. Jadi melewati kitab Imamat ini mengingatkan kepada setiap kita. Yesus berkata, akulah Tuhan Allahmu. Haruslah kamu menguduskan dirimu. Sebab Yesus berkata, aku kudus adanya. Tanpa kekudusan engkau tidak mungkin dapat menghampiri aku. Tidak mungkin engkau dapat berbincang-bincang dengan akrab sebagai seorang sahabat, sebagai seorang anak dengan Bapa. Nah, di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-10, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi dia huruf besar yaitu Yesus mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Jadi acap kali kita mengalami perkara-perkara yang tidak mengenakan di dalam hidup kita, itu tidak lain Allah menginginkan mendidik kita untuk kita mengerti dia adalah kudus adanya. Tanpa kekudusan kita tidak mungkin bisa menghampiri dia. Mungkin kita sudah bisa berbahasa lidah,
kita bisa menyampaikan firman Tuhan. Tetapi Allah dengan tegas sekali mengatakan, tidak mungkin engkau bisa menghampiri tanpa kekudusan. Dan ini perlu saya ingatkan kepada sesama hamba Allah, untuk kita boleh hidup kudus. Saya pernah mengalami masa-masa kelam sebelum saya bertobat. 35-36 tahun yang lalu saya orang yang terhilang. 5 tahun saya meninggalkan keluarga saya. Untung saya mempunyai istri yang setia, yang berdoa, yang tahu dan mengenal firman Tuhan. Singkatnya, pada waktu itu Pak Arifin, dia dengar suara Tuhan, cari Jimmy. Saya ini dulu namanya Jimmy, diganti sama Pak Arifin begitu bertobat jadi James. Saya tanya, loh kenapa namaku ini diganti? Jimmy itu kebanyakan koboyan. Ya, saudaraku yang terkasih, jadi saya diganti jadi nama baptis James itu Yakobus, ya, sehingga saya bertobat. Ya, saudaraku yang terkasih, dalam ayat Ibrani 12 ayat 14, berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Jadi kalau orang hidupnya tidak kudus, dia bilang aku ketemu sama Tuhan. Tanda tanya, apa benar itu Tuhan Yesus? Saudaraku yang terkasih, ingat, setan itu bisa meniru sebagai malaikat terang. Ya. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23, semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Kata-kata ini sangat luar biasa. Ya, kata-kata semoga Allah. Jadi Allah tidak memaksakan kamu harus hidup kudus, tidak bisa tidak. Tapi Allah berdoa, semoga kamu mengerti aku kudus adanya. Kalau engkau hendak berhadapan muka dengan aku, berbincang-bincang dengan aku sebagai anak dan bapa, sebagai seorang sahabat, tanpa kekudusan engkau tidak mungkin bertemu dengan Allah. Kita tahu memang firman Allah adalah pikiran Allah dan perasaan Allah. Seperti Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah engkau dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat dalam Kristus Yesus. Engkau baca, engkau renungkan firman Allah, memang engkau berbincang dengan pikiran dan perasaan Allah. Tetapi firman Allah dengan tegas, kalau engkau tidak hidup dalam kekudusan, engkau tidak bisa berhadapan muka dengan aku. Allah itu kudus adanya. Tanpa kekudusan kita tidak mungkin bisa menghampirinya. Paling-paling banyak kita bisa hanya menghampiri kepada Alkitab, karena kita tahu itulah pikiran dan perasaan yang terdapat dalam firman-Nya. Karena firman pada mulanya adalah firman, dan firman bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah sendiri. Tetapi dengan kita berhadapan muka dengan muka, Allah berkata, tanpa kekudusan engkau tidak mungkin bisa berhadapan muka dengan aku. Berapa banyak kita sebagai orang percaya berkeinginan tentunya bisa berhadapan muka dengan Allah, pencipta langit dan bumi beserta dengan isinya. Betapa dahsyatnya Allah kita. Apa dengan kita hanya berkata, ya aku percaya Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku, engkau langsung bisa bertemu dengan Allahmu? Tidak, saudaraku. Kita dituntut untuk pikul saleh, kita dituntut untuk mengerti akan pikiran dan perasaan Allah. Tanpa kita sungguh-sungguh hidup dalam kebenaran, berani pikul saleh, berani meninggalkan segala dosa. Karena sebagai orang percaya, kita tahu upah dosa itu adalah maut. Saya bersyukur
Saya mempunyai istri yang setia, yang selalu mendorong saya. Sebelum saya bertobat, istri saya 5 tahun baca dan merenungkan firman Allah. Dan waktu saya bertobat, saya banyak belajar dengan hamba-hamba Tuhan. Saya dipercaya oleh gembala saya untuk menjadi bukan saja pembicara, tetapi saya diberikan kepercayaan untuk banyak mengundang hamba-hamba Tuhan. Ya, jadi rumah saya kebetulan ada satu kamar kosong yang cukup besar. Dan setiap pembicara Betani dari luar kota kebanyakan menginap di rumah saya. Tetapi saya banyak belajar dari situ. Jadi hamba Tuhan kalau sudah pulang, tidak pernah saya biarkan dia istirahat. Mesti saya tanyai. Ya, saya banyak belajar dengan dia. Saya banyak belajar dengan Om Damaris. Saya banyak bicara. Saya banyak belajar dengan hamba-hamba Tuhan. Ya, Romeo Sahartian, Ade Manahutu, ya, banyak sekali. Petrus Agung, awal-awal Petrus Agung. Pada waktu bertobat saya ingat selalu menginap di rumah saya. Dan anak saya yang paling kecil berusia namanya Kesia. Makanya anaknya dia pada waktu istri yang hamil datang ke rumah saya, waktu lahir dikasih nama Kesia. Saudaraku yang terkasih, saya banyak belajar daripada hamba-hamba Tuhan. Dan kadang-kadang saya kalau melihat diri saya bersyukur. Teman-teman saya semua sudah menjadi sarjana. Tetapi saya semester 3-4 saya sudah meninggalkan bangku kuliah saya. Umur 18 tahun. Saya kenal istri saya umur 16 tahun. Istri saya 17 tahun. Istri saya ini kakak kelas saya. 3 SMA, saya 2 SMA. Ya, jadi saya ini sering kali diejek. Kamu ini loh, ya. On kalah kelas kok cek berani-berani. Ya, oh berani kalau saya. Saudaraku yang puji Tuhan, ya ini pengalaman saya sampaikan kepada saudara. Ya, jadi saya punya ambek yang besar. Jadi pada waktu saya masih ingat papa saya bangga dengan papa saya. Papa saya itu punya anak 4, 3 perempuan, saya laki satu-satunya. Tetapi ayah saya tidak pernah memanjakan saya. Tetapi saya pada waktu melihat ayah saya uangnya ditipu banyak, mau jadi pegawai kerja. Padahal saya tahu papa saya itu pernah menjadi kepala cabang perusahaan negara Pancaniaga di Jakarta Kota. Tapi dia karena tidak mau dengan era tahun 62 mulai merajalela yang namanya korupsi. Dokumen-dokumen harus ditandatangani. Kalau papa saya tidak tanda tangan, pistol di atas meja. Akhirnya dia tidak tahan, dia minta pensiun. Jadi umur dini, umur 42, papa saya sudah mengundurkan diri sebagai posisi kepala cabang Jakarta Kota. Nah, pada waktu tahun 68-69, harta papa saya itu ditipu orang sampai habis. Dan ayah saya berkata saya akan kerja jadi pegawai. Dan saya berkata kepada papa saya, Papi tidak boleh jadi pegawai. Saya bangga dengan papi menjadi kepala cabang. Saya yang akan menggantikan untuk keluarga. Saudaraku, saya nggak punya pengalaman, tapi saya orangnya rodok nekat. Tidak punya pengalaman, tapi saya berani. Saya bilang, Papi, saya akan ambil alih pekerjaan. Saya yang akan mencari uang. Papi tidak boleh jadi pegawai. Saudaraku yang terkasih, puji Tuhan. Ya. Dan saya selalu menekankan kepada anak-anak saya. Boleh tanya kepada Nika ini. Nika ini anak saya yang kedua. Tidak ada anak-anak saya menikah tanpa mempunyai rumah sendiri. Sampai salah satu anak saya ada bilang, Papa ini kok mata duitan gitu. Loh iya, saya dilokno sama anak saya. Tapi saya tidak apa-apa. Tapi saya bilang, kamu nanti akan mengerti.
Papa tidak pernah menginginkan anak Papa menikah kontrak sana, kontrak sini. No. Tidak ada pernikahan kalau tidak mempunyai rumah sendiri. Papa tidak minta rumah yang gede, rumah yang mewah. Enggak. Ya. Tapi Papa tidak ingin anak-anak kami untuk hidup dari kontrak satu, kontrak yang lain. Dan saya masih ingat tahun 2000 Nika ini datang kepada saya dengan berteteskan air mata. Belum ngomong sudah air matanya keluar. Dia minta saya merestui hubungannya dengan dia. Dan saya bilang, Papa restui kamu. Papa tumpang tangan. Tapi satu syarat Papa, kamu jangan pernah meninggalkan rumah Papa tanpa kamu punya rumah sendiri, baru boleh nikah. Waduh, 2 orang ini berjuang mati-matian. Ya. Tapi hanya dalam waktu 2 tahun lebih mereka datang kepada istri saya. Ma, ini ada uang 80 juta. Tolong aku baru beli rumah. Tolong farmah dong. Karena istri saya ini pinter untuk rubah-rubah rumah. Ya, kami tidak pernah panggil insinyur. Ya. Istri saya pinter gambar, jadi dia suka gambar. Jadi rumah kami itu tidak pernah pakai arsitektur, cuma ya penasihat kami Pak Arifin, karena dia kan insinyur sipil. Saudaraku yang terkasih, kata semoga ini Tuhan memberikan kebebasan kepada setiap kita. Kita ingin maju nggak sebagai hamba Tuhan, atau hanya stagnan sampai di sini saja? Saudaraku yang terkasih, seharusnya setiap hamba Tuhan ini harus menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan. Dan saya dengar gembala sidang saudara Pak Lukas lagi menggalakkan untuk family altar. Dan saudaraku yang terkasih, saya adalah salah satu yang menggerakkan family altar pada waktu tahun 94. Sebagai gembala wilayah, saya adalah gembala wilayah Surabaya. Ada 5 wilayah, dari timur, utara, selatan, tengah, dan utara, barat. Saya bagian barat. Nah, pada waktu dicari 1000 murid. Nah, 1000 murid itu yang mendaftar, menandatangani formulir itu ada 1.500 lebih. Setiap Senin terjadilah ibadah dipimpin oleh Pak Yusuf sebagai wakil gembala pada waktu itu di Manyar. Tetapi sesudah 3 bulan, setiap Senin itu tambah melorot. Biasa, gereja kalau awal-awalnya semangat semua, begitu 2 bulan mulai meretel. Ya, di mana-mana kayak begitu. Tapi Pak Yusuf pada waktu itu saya masih ingat, dia bilang, dia bentuk akhirnya 5 wilayah. Dan saya salah satu dipilih menjadi gembala wilayah barat dengan mendapat bagian 27 orang, 19 pria dan 19 wanita dan 8 pria. Tapi saya lihat hampir 80% mereka adalah orang-orang yang pernah terlibat dalam pelayanan Surabaya Presenter. Jadi saya punya hati yang besar bahwa kelompok-kelompok yang saya pimpin ini akan menjadi kelompok-kelompok yang akan menyebar dan menjadikan saya berani katakan pada waktu itu, kami adalah kelompok barat yang terkecil dibandingkan 4 kelompok lainnya. Tapi saya berkata, suatu saat kami akan menjadi yang terbesar. Dan itu terbukti. Dalam waktu 6 bulan, kami sudah menjadi 30 kelompok kali kurang lebih 10 sampai 15 orang. Dan saya juga mungkin menjadi seorang gembala wilayah yang paling sering dipindah-pindah. Ya. Saya dipindah dari barat ke utara. Utara selama 6 bulan tetap dengan 5 kelompok, tetap saja 6 bulan 5 kelompok.
Begitu saya masuk dalam waktu 3 bulan, saya pecah, saya tuntun, dan akibatnya yang mengeluh adalah istri saya. Kenapa? Saya bukan sering meninggalkan istri saya, tapi dia mengeluh karena apa? Teleponnya meledak. Iya. Jadi saya sering menggunakan telepon. Nah, kalau datangi setiap kelompok ya kapan ada waktunya. Jadi saya gunakan telepon. Jadi dari sebulan 200-300 ribu jadi 1 juta. Yang ngeluh tentu nyonya, saudaraku. Nah, saudaraku yang terkasih, tapi ada harga yang saya bayar. 6 bulan kemudian saya dipindah lagi ke wilayah timur. 3 bulan saya di wilayah timur, saya dipindah lagi ke wilayah barat kembali. Jadi saya ini pernah memimpin 4 kali tukar-tukaran terus. Bukan kelahi ya, ditukar-tukar. Tapi saya bersyukur melewati itu kami pengalaman. Dan apa yang saya katakan pada waktu itu, ingat, setiap orang percaya mulut itu punya kuasa. Apa yang kita ucapkan itu akan jadi. Akhirnya dalam waktu 2 tahun kami menjadi yang terbesar wilayah barat, meledak sampai hampir 200 kelompok. Saudaraku yang terkasih, saya bersyukur dan saya berkata, wilayah barat ini akan menjadi besar, yaitu wilayah yang agak ke utara sedikit, yaitu daerah Manuan dan daerah Gunung Sari. Dan sampai saat ini saya melihat gereja Betani, yaitu Citraland, Sukamanunggal, dan Gunung Sari itu menjadi gereja cabang yang cukup besar di Surabaya. Tepuk tangan. Saudara yang terkasih, saya saksikan ini bukan saya menceritakan kehebatan saya, tidak. Kehebatan Tuhan Yesuslah yang membuat semua itu jadi. Jadi dengan kata lain saya ingin menekankan kepada saudara yang hadir di dalam doa mujizat ini. Kalau saudara yakin dan percaya mujizat terjadi dalam hidup saudara, jadilah engkau pemimpin-pemimpin di family Altar yang mengembalakan menjadi kepanjangan tangan daripada gembala sidang saudara. Kalau itu terjadi di dalam hidup saudara, maka saya percaya gereja ini bukan puluhan ribu, tetapi ratusan ribu akan menjadi banyak jiwa. Di sini hadir mungkin ada 30 lebih 40. Kalau 30-40 ini menjadi gembala, semua gembala FA, dan mereka dalam waktu 3 bulan 4 bulan berani menjaring jiwa, karena visi daripada FA adalah kesatuan hati, yaitu percaya akan firman Allah di dalam hidupmu, ya, kesatuan hati, tumbuh bersama dan memenangkan jiwa. Maka saya percaya gereja BMC daripada Philadelphia ini akan menjadi gereja yang terbesar di Amerika Timur ini. Jangan amin aja, lakukan. Maka saudara akan menjadi orang yang dipakai menjadi kepanjangan tangan daripada gereja Tuhan. Saya masih ingat, sedikit banyak mungkin tahu riwayat gereja Betani dimulai di Mojokerto. Nah, pada waktu itu saya masih ingat tahun 2001, 2002, Pak Pringadi pindah ke gereja Roh, sehingga yang menjadi gembala itu Bu Alex. Maaf, kemarin Bu Alex meninggal, dipanggil Tuhan, usia 78 tahun. Ini 14 November, meninggal tanggal 11 November. Dan saya diminta untuk membereskan Mojokerto karena ribut melulu. Lucu, jujur, yang ribut itu pada dia. Ya Bu Alex, saya kan hampir tidak pernah datang ke Mojokerto. Namanya saja jadi gembala sidang, tetapi mungkin 3 bulan sekali baru datang ke Mojokerto. Jadi akhirnya cerita singkatnya,
Yang namanya diaken itu sikut-sikutan. Dan itu gereja awal mula-mula daripada Betani, di mana Pak Alex pada waktu pernah sebelum pindah ke Surabaya pegang gereja Betani yang ada di Mojokerto. Jadi ada riwayatnya yang sangat luar biasa melewati gereja Betani Mojokerto ini, berkembang menjadi sampai ribuan cabang Betani di seluruh Indonesia. Nah, pada waktu saya ditempatkan menjadi kepanjangan tangan daripada Bu Alex, hampir 1 tahun saya membenahi, ya, ngakur nobe apa yang namanya diaken itu tidak gampang, saudaraku, dengan segala macam sifatnya, ya. Aduh, ya, kalau saya cerita barangkali nanti ini tahu-tahu sudah habis waktunya. Ya. Ini baru bicara begini aja udah 25 menit. Padahal saya sudah dibisiki sama Eric jangan lebih 40 menit. Ya. Ya, hamba Tuhan tuh harus tahu akan tata cara. Ya. Jadi jangan asal nyerocos saja, tahu-tahu sudah 1 jam. Tahu-tahu dari belakang time off. Enggak, Ibu Seli. Saya tahu kok, Bu, saya ngelirik jam terus kok. Ya, saudaraku yang terkasih, Yesus menyucikan bait Allah. Kalau saudara baca dalam Markus 11 ayat 15 sampai ayat 19, ini pekerjaan rumah bagi saudara. Hamba Allah kan tidak perlu dibacakan, nanti baca sendiri di rumah. Ya. Markus 11 ayat 15 sampai 19 dikatakan pada waktu itu Yesus dan murid-muridnya di Yerusalem, dan pada waktu Yesus masuk di dalam bait Allah, ia mengusir orang-orang yang berjualan beli di halaman bait Allah. Meja-meja penukar uang, ya, dan bangku-bangku pedagang merpati dibalikannya. Dan ia tidak memperbolehkan orang membawa barang-barang melintasi halaman bait Allah. Lalu ia mengajar mereka, katanya, bukankah ada tertulis rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang penyamun. Kalau saudara teliti ayat ini, sungguh menjadikan peneguran kepada kita sebagai hamba-hamba Allah. Jangan kita hanya berdebat kusir saja. Ayo boleh terlibat di dalam pelayanan. Ayo boleh terlibat bagaimana sebaiknya memenangkan jiwa itu. Karena kalau kita terlalu banyak mempermasalahkan, kita tidak akan pernah maju. Itu yang saya tekankan kepada anak buah saya. Tadi saya bilang kepada saudara, istri saya mengeluh karena teleponnya meledak. Nah, kalau saya datangi 30 sampai 50 kelompok, mana ada waktu, saudaraku. Jalan satu-satunya hanya menghubungi telepon. Dan zaman itu nggak ada WA, sekarang enak. WA kan nggak usah bayar, pokoknya ada wifi, gitu. Ya. Jadi zaman dulu itu mau nggak mau ya berani berkorban. Tapi puji Tuhan, percayalah, Allahmu adalah Allah yang tidak pernah hutang. Ingat itu. Apa yang engkau tabur, Allahmu sanggup untuk menggantinya. Allahmu sanggup untuk memberkati engkau. Bagaimana cara? Nggak tahu saya. Itu nanti secara pribadi Tuhan yang akan menuntun, yang akan membimbing. Bagian kita melakukan apa yang kehendak Tuhan. Bagian Tuhan yang akan memberkati setiap daripada kita. Ya, saya bersyukur. Saya 3 tahun yang lalu sudah meninggalkan semua bisnis saya. Tapi saya berkata kepada istri saya, ajaib ya Tuhan kita itu. Sudah pensiun, berkat itu kok mengalirnya, kok tidak ada habisnya. Memang dia adalah Allah sumber segala berkat. Jadi jangan pernah khawatir. Jangan pernah takut. Allahmu sanggup untuk memberkati engkau. Yang penting kita lakukan apa yang bisa kita lakukan. Kalau kita terlibat pelayanan, punya beban di dalam pelayanan, lakukan itu. Dan percayalah, Tuhanlah yang akan memenuhi segalanya.
Saya ingat 3 bulan yang lalu, waktu saya mandi, Tuhan berbicara kepada saya. Saya kaget. Tuhan berbicara, bukankah aku sudah memberkati engkau? Ya Tuhan, semua anak-anakmu 4-4-nya aku berkati dengan luar biasa. Dan saya selalu tekankan kepada anak-anak saya, kamu menikah, kamu harus punya rumah sendiri. Papa tidak mau kamu menikah dengan kamu cuma kontrak sana, kontrak sini. Papa mesti sanggup untuk memelihara kamu. Saya selalu tekankan itu kepada anak-anak saya. Dan kalau waktu itu 3 bulan yang lalu Allah berkata, bukankah aku sudah memberkati 4 anak-anakmu dengan berkat yang luar biasa? Iya Tuhan, aku bersyukur. Saat ini aku melihat 4 anak-anakku semua bertumbuh dengan iman percaya. Saya ini baru tahu kalau Erwin, Charles dapat STH. Oh iya. Padahal Bapak itu duduk STH. Ya, saya bersyukur. Saya melihat cucu-cucu saya bisa menari, ya, main di tamburin. Saya mensyukuri Tuhan itu baik. Ingat, Tuhan tidak pernah lupa. Apa yang kau tabur pasti engkau akan menuai. Dan saya mencucurkan air mata, saya bilang, ya Tuhan, aku tahu semua anak-anakku diberkati. Mungkin saya agak keras dengan anak. Bayangkan, semua anak saya beritahu, jangan pernah menikah kalau tidak punya rumah sendiri. Ya, saya tanamkan itu kepada anak-anak saya. Dan pada waktu anak laki-laki saya menyenangi suara wanita di Jakarta, anaknya konglomerat. Kamu mengawini anak saya, kamu bisa membelikan rumah untuk anak saya. Puji Tuhan, anakku juga ya nekat. Bisa, katanya. Dan dia buktikan. Dan Tuhan memberkati dengan luar biasa. Dan kadang-kadang saya cuma bisa bersyukur, ya Tuhan, aku dulu melayani. Dan mungkin saya ini adalah salah satu pendeta yang tidak pernah digaji sama gereja. Ya, saya bersyukur. Saya tidak pernah terima gaji dari gereja. Dari saya mulai PDP sampai PDM sampai pendeta penuh tahun 94. Satu angkatan saya masih ingat waktu dilantik sama-sama dengan pendeta Sudi Dharma. Waktu bertobat dulu sama-sama dengan Pak Niko. Tapi Pak Niko tahun 88 jadi gembala sidang Betani di Jakarta dan diberkati dengan luar biasa. Ya, setiap orang punya panggilannya dan Tuhan juga memberkati dengan luar biasa. Nah, saudaraku yang terkasih, waduh, sudah 1/2 jam. Tambah. Karena kita harus tahu bahwa baik Allah itu adalah kita sebagai gerejanya. Sehingga dalam 1 Korintus 3 ayat 17 dikatakan, jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu adalah kamu. Ini yang harus ditekankan kepada sebagai anak-anak Tuhan, sebagai hamba Allah. Bahwa dirimu ini adalah rumah daripada baik Allah. Seperti yang saya katakan, Allah kita Yesus kudus adanya. Tanpa kekudusan kita tidak mungkin bisa menghampiri dia. Nah, saudaraku yang terkasih, baik Allah itu adalah kamu. Tadi saya bacakan dalam 1 Korintus 3 ayat 17, jika ada orang yang membinasakan baik Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab baik Allah adalah kudus dan baik Allah itu ialah kamu. Tegas sekali ayat firman Tuhan ini.
Saya tidak menakut-nakuti saudara sebagai hamba Allah. Tetapi kalau saudara meyakini dan tahu firman Allah ini adalah pikiran dan perasaan Allah, tentu engkau akan menjaga dirimu. Saya bersyukur, saya menikah 2 tahun lagi 50 tahun kami menikah dengan 9 cucu, 4 anak, 9 cucu. Ya puji Tuhan, istri saya gini-gini sudah 70 lebih, tapi masih ada kuda. Ya. Loh ini kan kemurahan Tuhan. Loh iya. Makanya saya bilang sama istri saya, kamu jangan GR ya. Soalnya selalu dibilang orang, masa sih Ci umur 70 lebih? Ya jangan GR. Ya itulah anugerah Tuhan. Ya. Saudaraku yang terkasih, kita tahu satu hal yang saya tidak pernah lupa. Di tahun 86 di Hotel Borobudur pada waktu itu ada convention full gospel di Jakarta, dan yang membawakan adalah hamba Tuhan dari Sri Lanka, pendeta Colton dari Sri Lanka. Dia membawakan outreach meeting di pembukaan konvensi RGB tahun 86 di Hotel Borobudur, Jakarta. Dan sampai saat ini saya tidak akan pernah lupa. Kenapa saya tidak pernah lupa? Karena saya merasakan hadirat Allah itu turun dengan luar biasa. Selama saya pelayanan 35 tahun, saya tidak pernah merasakan namanya hadirat Allah itu turun. Bum. Kerasa sekali. Sepertinya kami berada di dalam surga, dan sorak-sorai meriah surga itu boleh kami rasakan. Dan sampai saat ini saya tidak pernah lagi merasakan namanya pada waktu puji-pujian kami boleh menyembah dan kami merasakan suasana surga itu turun di tengah kebaktian. Sampai sekarang saya masih bisa merasakan bagaimana rasanya. Dan itulah bagian daripada saudara apabila kita sudah dipanggil Tuhan. Kita ada di surga dan kita akan melihat pujian dan penyembahan model yang kayak begitu ribuan kali lebih dahsyat, saudaraku. Dan itulah menjadi satu kebanggaan kita sebagai anak-anak Tuhan melayani Dia. Bahwa nanti pada waktu waktunya dipanggil Tuhan, kita akan melihat pujian penyembahan surgawi yang dahsyat, yang membuat kita semakin hari akan semakin cinta akan Tuhan Yesus. Saudara yang terkasih, nah, sekarang saya tekankan, apa itu kekudusan? Apa itu holiness? Apa hakikat kekudusan itu? Kekudusan bukan kesempurnaan, tapi kekudusan adalah pola hidup orang percaya. Pola hidup orang percaya di dalam kekudusan inilah yang dikehendaki oleh Tuhan. Dan pola hidup dalam kekudusan inilah jaga hidup perkawinanmu. Jaga hidup kekudusan perkawinanmu. Kalau godaan, pasti ada godaan. Tapi bagaimana kita tetap bertahan percaya bahwa di tengah godaan apapun juga kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita dan kita akan mampu dan kita menjadi pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Tepuk tangan untuk Yesus Tuhan. Apa hakikat kekudusan itu? Kekudusan bukan kesempurnaan, tetapi status orang percaya. Ketika kita datang pada Yesus dengan mengaku dosa-dosa kita dan mengaku sebagai orang percaya, mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, waktu itulah saat kita diubahkan. Dulu waktu kamu hidup dalam kegelapan dan sekarang kamu percaya Yesus Kristus Tuhan,
sekarang kamu diubahkannya kepada terangnya yang ajaib. Berarti kekudusan adalah status orang percaya. Kalau saudara tahu status saudara adalah orang percaya, jaga kekudusan hidup perkawinan. Ya, 1 Korintus 1 ayat 2. Kepada jemaat Allah di Korintus, yaitu mereka yang dikuduskan di dalam Kristus Yesus, dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus dengan semua orang di segala tempat, yang berseru kepada nama Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Tuhan mereka dan Tuhan kita. Bayangin saudara, Korintus itu kota besar, dan jujur kalau saudara periksa pelajari, ini Timotius sungguh-sungguh beriman dan dibagikan kepada kita sebagai orang percaya. Semua orang Korintus hidup dalam kekudusan. Apa ya? Korintus itu adalah kota maksiat, saudara. Tapi di sini kita belajar bagaimana seorang hamba Allah dengan iman percayanya. Setiap orang yang percaya Yesus harusnya meninggalkan hidupnya, hidup lamanya kepada hidup yang baru. Dulu hidupnya dalam kebobrokan diganti menjadi hidup di dalam kekudusan. Apa bisa? Bisa. Dan saudara akan dimampukan oleh kuasa Roh Kudus. Tapi ingat, ada bagian di mana acap kali orang minta bagian Allah untuk merubahkan hidupmu. Tapi ingat, ada bagian yang harus kita lakukan. Ada bagian yang Allah lakukan yang kita tidak mampu lakukan. Tapi selama engkau mampu melakukan, itu adalah bagian sebagai hamba Allah. Ini yang perlu saya ingatkan kepada setiap orang percaya. Saya jujur, tidak pernah berani tinggal pergi sendirian kalau tidak sama istri saya. Banyak penggoda. Ya, tidak gampang, saudaraku. Jadi kalau mau selamat kemana-mana, kalau bisa ya sama istri. Ya Pak ya? Tawa dia mister kita. Ya tentunya kalau kerja ya harusnya bagaimana juga ya. Ya istri barangkali harus urusan rumah tangga. Maksud saya kalau kemana-mana gitu, ya apalagi keluar kota, ya kalau bisa harus sama istri. Ya sebaiknya begitu. Ya. Jujur mana mungkin satu kota yaitu Korintus sampai Paulus menyebut semua orang di Korintus disebut orang kudus yang tak bercacat celah. Pada waktu kita percaya Tuhan Yesus Kristus ada perubahan status orang percaya. Dan sekarang ini mungkin saudara berkata, saya masih suka gagal, saya beda dengan pendeta biasa, pendeta-pendeta yang bisa hidup kudus. Dengar, pendeta pun masih banyak yang belum bisa hidup kudus. Mungkin saudara berkata, ya saya minta ampun atas dosa-dosa kita. Kadang-kala kita berpikir kita berdosa karena berbuat dosa. Kita menyebut berdosa karena kita berbuat dosa. Dan kita orang berdosa, mau suka atau tidak suka, Paulus berkata dalam Roma 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-20. Nah, dicatat nanti di rumah dibaca ya. Saya tidak bacakan seluruhnya, tapi saya ingin bagikan ini supaya saudara nanti punya waktu di rumah. Coba baca Roma 7 ayat 13 sampai ayat yang ke-26. Aku ingin berbuat baik, tetapi setiap kali aku ingin berbuat baik, tetapi yang aku perbuat justru berbuat yang jahat atau dosa. Dengar baik-baik apa yang kita dulukan, perbuatan atau status. Banyak orang berpikir perbuatan lebih dahulu baru status. Contoh, karena saya mencuri maka saya disebut pencuri.
Persoalannya karena kita punya karakter pencuri, maka kita melakukan tindakan pencuri. Karena punya karakter pencuri, maka melakukan tindakan pencurian. Nah, saudaraku yang terkasih, kalau kita mengerti, kenapa harimau disebut binatang buas? Harimau disebut binatang buas karena dia makan daging. Naturnya harimau adalah binatang buas. Jadi kalau harimau makan tahu atau harimau sekarang akan menjadi jinak? Enggak, saudaraku. Kita sering lihat, bahkan saya dengar kesaksian daripada istri saya. Dia dulu tinggal di Malang dan hobinya dia berburu. Dan pada waktu itu dia mempunyai anak singa yang dipelihara dari kecil. Dan dia karena suka berburu, dia lagi membersihkan senjatanya. Dia lagi membersihkan senjatanya. Ini kesaksian benar. Jadi waktu dia membersihkan senjatanya itu, harimau itu mulai bertumbuh besar. Dan harimau itu mulai menjilat kakinya. Lidahnya harimau nggak sama dengan lidah kita, kayak rempelas. Tahu saudara rempelas? Jadi waktu kakinya dijilat itu, dan dia melihat, dia kerasa perih, dan keluar bintik-bintik darah yang dijilat oleh harimau itu. Dan dia mulai dengar apa? Harimau yang jinak, yang dipelihara, yang lulut katanya orang Jawa ini, saudaraku, mulai gerem. Dia adalah binatang buas. Dan waktu dia membersihkan, dia tahu binatang peliharaannya dia ini adalah harimau. Dan pada waktu naturnya sebagai harimau merasakan jilatan darah daripada kakinya keluar bintik-bintik darah, dia tahu nyawanya terancam. Dan dia dengan tenang, dia kokang senjata, down, mati. Ya. Dan dia melihat bekas jilatan itu kayak dirempelas keluar bintik-bintik darah yang disapu oleh lidah daripada binatang piaraan. Ya, ini kesaksian bagaimanapun juga adalah kesaksian benar. Karena itu om itu adik daripada papa istri saya. Ya. Dan dia memang hobinya berburu. Waduh, sudah 34 jam. Ini diterusin enggak nih? Ya tentunya harus tergantung kepalanya. Ya mungkin 5 menit 10 menit lagi. Ada 4 tingkatan dalam hidup ini. Ada orang yang berdosa yang melakukan perbuatan dosa. Saya tidak perlu bahas ini. Tapi yang kedua, ada orang berdosa yang melakukan perbuatan baik. Ada semut saja, nyamuk, hinggap yang nggak mau membunuhnya. Ya. Tapi kalau ada orang yang berdosa melakukan perbuatan dosa, ada orang berdosa melakukan perbuatan baik. Tapi ada orang benar, orang kudus yang statusnya orang kudus tetapi gagal dan berbuat dosa. Ini program gereja yang selalu berdoanya, Tuhan ampunilah segala dosaku. Aku adalah orang berdosa yang tidak layak. Tahukah saudara, setan dengan teriak berkata amin. Tuhan dia sendiri yang berkata, aku orang berdosa yang tidak layak. Tahukah engkau 1 Yohanes 1 ayat 9 dikatakan apapun dosamu kalau engkau sudah minta ampun, cukup 1 kali percayalah Allahmu sudah mengampuni dosamu. Jangan berulang-ulang. Ingat, iblis pun juga mendengar dan dia berkata, Tuhan dia sendiri berkata dia orang berdosa. Dia mesti tidak percaya engkau yang sudah mati di atas kayu salib sudah menebus dia, telah menyucikan segala dosanya. Dia nggak percaya Tuhan. Ingat itu. Kita harus hati-hati. Kalau kita sudah percaya kita sudah diampuni seperti dalam Yesaya 59 ayat 1, 2 ayat dan 2, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong menyelamatkan dan pendengar yang tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah di antara kamu dan Allahmu,
dialah segala kejahatanmu dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Dan saya percaya setiap saudara yang hadir di sini mengerti, saudara sebagai hamba Allah, kalau engkau mempunyai dosa, tinggalkan dosa itu. Percayalah, Tuhan sudah mengampuni engkau. Dan engkau dengan berani, engkau berkata, aku mungkin mulai terlibat di dalam pelayanan. Saya ingin menyaksikan bagaimana pada waktu tahun 94, kami di wilayah barat dapat jatah hanya ada 27 orang. Hanya bisa dibagi menjadi 2 kelompok. Wilayah Manyar, yaitu wilayah Surabaya Timur, itu mendapat 42 kelompok terbesar. Dan wilayah kami, wilayah Barat, mendapat hanya 2 kelompok. Wilayah Utara dapat 5 kelompok, wilayah Selatan dapat 18 kelompok, dan wilayah Tengah dapat, kalau tidak salah, 8 kelompok. Jadi paling kecil itu kelompok kami. Tapi saya berkata, kelompok kita hanya 2 kelompok, tapi kita akan menjadi kelompok yang terbesar di seluruh Surabaya. Omongan itu kan bicara soal iman. Dan saya buktikan dalam 2 tahun wilayah Barat menjadi kelompok yang sama besarnya dengan wilayah Timur. Semuanya dengan apa? Kerja keras, iman percaya, berjuang, ikut terus, biarpun naik terus, harus turun, percaya apa yang kita tabur tidak akan pernah sia-sia. Saudara yang terkasih, saya ini pernah dipindah berulang kali. Dipanggil oleh Pak Yusa, Pak Jem, kamu tak pindah ya ke wilayah utara. Baik, Pak. Saya sebagai anak buah banyak belajar untuk taat akan pimpinan daripada gembala saya. 6 bulan saya di wilayah utara, dari 5 kelompok akhirnya menjadi 30-40 kelompok. Terus saya pindah lagi ke wilayah timur, dari 42 kelompok sudah menjadi 80. Dan waktu saya memimpin di sana, dalam waktu 3 bulan menjadi hampir 140 kelompok, hampir 150 kelompok. Akhirnya saya dikembalikan lagi ke wilayah barat. Tapi saya enjoy apapun tugas yang diperintahkan gembala saya laksanakan. Dan kita kalau percaya Tuhan menyertai kita, maka kita akan, yang tidak mampu, Tuhan akan memampukan setiap daripada kita. Ya, saya lanjutkan dalam satu ini yang menjadi target Yesus, yaitu mengenai Yesus is holiness. Orang benar yang melakukan perbuatan yang benar. Dan yang pertama, kekudusan adalah statusnya orang percaya. Mungkin Anda adalah orang percaya, orang benar yang masih belum melakukan yang benar atau masih belum hidup kudus, harus berkata, aku belum benar tapi aku berjanji di hadapan Tuhan untuk memperbaiki hidupku, dan Tuhan akan memampukan, menyempurnakan untuk bisa hidup dalam kekudusan. Dalam 2 Korintus 3 ayat 16 sampai ayat 18. Tetapi apabila hati seseorang berbalik kepada Tuhan, maka selubung itu diangkat daripadanya. Sebab Tuhan adalah roh, di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan ayat 18, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kalau ayat ini menjadi ayat emas dalam hidup saudara, maka saya percaya pelayanan saudara akan meningkat dengan dahsyat yang tidak pernah saudara pikirkan akan terjadi di dalam hidupmu. Saudaraku yang terkasih, dan
Sebagai orang percaya kita harus meyakini kekudusan itu adalah berkat bagi orang percaya. Jadi kekudusan itu adalah berkat bagi orang percaya. Jadi kalau saudara tahu dan saudara yakini bahwa kekudusan itu adalah berkat orang percaya, berarti saudara ini bisa hidup kudus. Amin. Pak doa satu dulu. Amin. 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 Haleluya. Berkat yang terutama yang terbesar bagi saudara yang pertama adalah kekudusan dari gelap dipindahkan pada terangnya yang ajaib. Ya, saya selalu tekankan perihal yang ketiga, kekudusan harus berani menyangkal diri dan pikul salib. Matius 16 ayat 24 sampai 25. Satu hal yang saya tidak pernah langgar dan saya tidak pernah lupa, pesan daripada Pak Arif. Mungkin terkesan pesannya ini agak kolot. Kenapa saya bilang kolot? Ingat, menjadi orang percaya itu jangan satu mobil dengan orang yang bukan mukrimnya. Ya. Dan saya selalu ingat akan pesan Pak Arif ini. Jadi jangan satu mobil dengan wanita yang bukan istrinya atau bukan saudaranya. Kata Pak Arifin ini rodokolot ya. Itu kamar jalan katanya. Ya, kelihatannya apa normal? Saya rasa normal. Ya kalau satu mobil bukan istri kita kan sama aja satu kamar tapi lagi jalan. Saudara yang terkasih, kelihatannya kolot, tapi ada benarnya. Jadi saya selalu jaga kemana-mana itu selalu dengan istri. Dan kalaupun ada yang ikut, ayo rame-rame nggak apa-apa, gitu loh. Jangan hanya berduaan tidak dengan istri atau tidak dengan suami. Tolong dijaga itu. Percayalah, engkau pasti akan hidup kudus. Amin. Amin. Ya, orang doa. Ya, amin. Ya, harusnya begitu. Kemana-mana harus yang sama-sama. Orang Islam aja bilang bukan mukrimnya. Nah kita orang percaya kita harus jaga betul. Ya. Matius 16 ayat 24 sampai ayat 25. Nah, nanti dibaca aja. Dan perihal yang ketiga adalah tuntutan sikap orang percaya. Barang siapa mengikuti aku harus pikul salib, karena barang siapa mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku yang akan memperolehnya. Nah, kalau di dalam Kejadian 39 ayat 9b, bagaimana Yusuf di rumah Potifar digoda oleh istri Potifar di dalam Kejadian 39 ayat 9b. Tapi satu hal yang luar biasa, bagaimana seorang Yusuf dalam Kejadian 39 ayat 9b, pada waktu Yusuf di rumah Potifar digoda oleh istri Potifar, bagaimana sikap daripada seorang yang bernama Yusuf ini. Dia berani pikul salib, saudaraku. Kita melihat bagaimana seorang Yusuf pada waktu digodai oleh istri Potifar. Dia tahu ini adalah satu kejahatan yang besar. Ini adalah suatu kejahatan yang besar, dan saya percaya kalau jemaat Tuhan mengerti, kalau engkau tidak bersama dengan istrimu adalah satu kejahatan yang besar, karena apabila berdua dengan bukan dengan istrimu akan terjadi hal-hal yang tidak memungkinkan akan terjadi di dalam kehidupan rumah tanggamu. Saudaraku yang terkasih, kita melihat juga bagaimana seorang Abraham dalam Kejadian 12
pada waktu Abraham diperintahkan untuk pergi ke daerah daripada yang diperintahkan Tuhan, dia taat. Dan di dalam Kejadian 22, kenapa Abraham disebut bapa orang benar? Apakah Abraham seorang yang tidak punya cacat? Dia bukan orang sempurna, tetapi Abraham disebut bapa orang percaya, bapa orang benar, karena rela meninggalkan dan menurut kehendak Tuhan. Apa Abraham seorang yang sempurna? Jawabannya tidak. Tapi satu hal yang menarik, Abraham rela meninggalkan segala sesuatu untuk melakukan kehendak Tuhan. Pada waktu Allah berfirman, bawalah anak yang kau kasih Ishak ke Gunung Moria dan persembahkanlah bagiku. Dan itu dilakukan oleh Abraham. Tetapi pada waktu dia menghunus akan pisaunya, maka malaikat Allah telah mencegah dan menyediakan kambing domba untuk pengganti yang harus dikorbankan di hadapan Tuhan. Inilah iman percaya sehingga Abraham disebut bapa orang percaya. Dan yang terpenting yang saya selalu ingatkan untuk setiap anak Tuhan hidup dalam kekudusan adalah jagalah pergaulanmu. Dalam 1 Korintus 15 ayat 33, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi, janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi dengan kata lain, kita harus sungguh-sungguh, kita harus hidup di dalam kekudusan. Ya. Saya tambahkan dalam Mazmur 119 ayat yang ke-9, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Dulu saya sering bertanya-tanya, bagaimana kita ini mau hidup di dalam kekudusan? Saya dapatkan dalam Galatia 5. Dalam Galatia 5 dari ayat ke-16 sampai ayat yang ke-25. Di situ saya mendapatkan satu pencerahan bagaimana kita untuk hidup di dalam kekudusan. Dalam Galatia 5:16 sampai ayat yang ke-25. Hanya di dalam Yesus Kristus Tuhan, dan kita selalu minta kepada Tuhan untuk kita bisa mampu untuk hidup dalam kekudusan. Apa yang namanya hidup dalam kedagingan, yaitu kejahatan, kemarahan, angkara murka, perselisihan, pertengkaran. Tetapi kasih itu adalah pengorbanan, saling berkorban. Dan 9 buah roh itu adalah kasih, kesetiaan, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kesetiaan, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Sehingga saya mulai mengerti, saya mulai bisa memisahkan bagaimana hidup di dalam kedagingan dan bagaimana hidup di dalam roh. Yaitu apabila kita punya 9 buah roh, yaitu kasih, kesejahteraan, damai sejahtera, sukacita, kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kesabaran, dan kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Itulah buah-buah roh, dan inilah yang wajib dilakukan oleh anak-anak Tuhan kalau engkau hendak hidup di dalam kekudusan. Ini firman Tuhan sudah 1 jam. Saya Ustaz, nanti saya dimarahi sama kepala saudara. Saya minta pemain musik kembali, dan sebelum kita berdoa, syaraba syandarala syandarala inarala syandarala inarala syandarala. Kita
Tuhan, hamba telah menyampaikan Jesus is holiness. Tanpa kekudusan kami tidak dapat menghampiri Engkau. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-Mu Tuhan. Hamba telah sampaikan Yesus kudus adanya. Allah kami Allah yang kudus. Tanpa kekudusan kami tidak dapat berjumpa muka dengan Engkau. Tuhan, hamba berdoa untuk jemaat-Mu yang saat ini hadir, hamba-hamba Allah yang mendengarkan firman Allah, Jesus is holiness. Kami percaya mereka ingin hidup dalam kekudusan. Dan hamba berdoa untuk setiap hamba-hamba Allah yang mendengar firman Allah, mengetahui Yesus kudus adanya. Engkau maju ke depan dan biarlah kami mendoakan satu persatu setiap saudara untuk hidup di dalam kekudusan. Terpuji nama Yesus.
pelaku-pelaku firman. Bukan saja kami mendengar akan kebenaran, tetapi hidup kami akan menjadi lebih berbahagia ketika kami belajar melakukan sebagian firman-Mu, meskipun itu firman yang kecil, tapi kami percaya ketika kami belajar untuk melangkah terus berjalan di dalam kekudusan seperti yang Tuhan mau, bukan dengan kekuatan kami, tapi dengan kekuatan yang Tuhan berikan melalui kuasa Roh Kudus yang tidak di dalam hidup kami. Kami percaya apa yang kami lakukan itu untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali Tuhan. Kami tahu bahwa tanpa kekudusan tidak ada seorang pun yang dapat ikut dalam pengangkatan atau rapture. Mampukan kami, jamin kami setiap anak-anak-Mu di tempat ini untuk kami ikut di dalam pengangkatan yang mulia, untuk kami menikmati surga yang mulia, surga yang kudus itu, bersama-sama menikmati perjamuan kawin anak domba bersama dengan kekasih hati kami Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan bahwa tujuan kami hidup bukan untuk mendapatkan seluruh harta di dunia ini, tetapi kami tujuan hidup untuk terus berjalan seiring dengan Tuhan Yesus, untuk menyelesaikan setiap destiny dan rencana Tuhan yang taruh dalam hidup kami, dan tujuan kami untuk masuk dalam surga yang kekal. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari semua orang yang sepakat sama-sama katakan amin. Shalom semuanya. Shalom. Semuanya diberkati dengan firman Tuhannya. Untuk pengumuman hari Jumat seperti biasa ada FA Tubuh Kristus, bisa dicek di mananya jadwalnya di waktu gereja. Sabtu ada song juga malamnya, dan untuk hari Minggu kita akan dilayani oleh Bapak Pendeta Dr. Yohanes Sunardi jam 8, jam 10, jam 6. Jadi ada yang mau datang 3 kali, mungkin khotbahnya yang pagi tentang diet, jam 10 makanan apa yang boleh dimakan, dan jam 6 apa yang boleh dimakan. Dan kita terus doakan juga untuk Pak Lukas yang sedang melakukan pelayanannya di Indonesia, yang nanti tanggal 23 baru kembali ke Philadelphia. Dan kita berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas semua berkat-Mu Tuhan. Apa yang telah Kau berikan buat kami sepanjang minggu ini, kami terima dengan sukacita. Terima kasih atas semua berkat-Mu. Kalau sebentar kami akan mengembalikan apa yang telah kami peroleh Tuhan, sebagian dari rezeki atau berkat yang telah Kau berikan sepanjang minggu ini. Tuhan, berkati tangan-tangan yang akan memberikan Tuhan, kebaikan yang lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-Mu. Hanya dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya, mari memberi yang terbaik bagi Tuhan. Semua boleh bertepuk tangan. Tuhan.
adalah kedatangan kedua kali, supaya kita semakin hidup serupa dengan Tuhan Yesus Sang Kasih kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memutuskan juga Tuhan, makanan minuman yang akan kami nikmati untuk menjadi tubuh kesehatan bagi tubuh kami, dan berkati juga fellowship kami. Juga ketika kami pulang ke dalam rumah tangga kami masing-masing, kami pulang membawa perlindungan Tuhan, kami pulang membawa hadirat Tuhan, kami pulang membawa berkat-berkat yang terbaik dari surga. Dan sepanjang malam Tuhan sendiri yang mengawal dan dijauhkan dari setiap mimpi dari si jahat. Dan besok kami akan bangun dalam keadaan yang sehat, tubuh jiwa diberkati. Apapun yang kami lakukan, Tuhan yang membuat berhasil.